Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita lanjutkan pembacaan terjemah ya. Pembacaan terjemah dari kitab Fathul Qorib ya. Daripada saya membaca Arabnya kelamaan, ya, saya baca langsung terjemahnya saja ya. Yang penting adalah kita memahami apa isi dari kitab tersebut ya. Tapi sebelum itu mari kita buka dengan kajian kita dengan niat ya, dengan niat dan doa ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya. Wudu ya, itu artinya adalah nama kegiatan atau pekerjaan ya. Terus juga ini kalau wudu dengan wawunya itu dikasih dhammah, wudu kan, wudu wawunya dikasih dhammah itu artinya pekerjaan ya. Tapi kalau wawunya dikasih fathah, wadu itu artinya adalah air ya. Nah, terus pengarang kitab ini menyebutkan bahwasanya kewajiban wudhu, dalam ungkapan kewajiban wudhu ada 6 perkara. Yang pertama ini harus niat ya, niat. Hakikat niat itu menurut syara adalah menyengaja suatu kegiatan disertai pelaksanaan. Jika pelaksananya lebih akhir dari mengerjakannya, maka dinamakan azam ya. Saya ulangi. Jadi yang pertama kewajiban wudhu kan yang pertama niat. Apa yang disebut niat? Niat itu adalah menyengaja suatu pekerjaan serta disertai pelaksanaan ya. Saya contoh, saya mau ngambil ngambil gelas. Saya mau ngambil gelas terus dikerjakan. Nah, langsung dikerjakan itu namanya niat ya. Tapi kalau saya niat mau mengambil gelas tapi tak kerjakan nanti 1 jam ke depan atau besok, itu namanya azam ya. Azam. Nah, niat wudhu terletak pada saat membasuh awalnya pada bagian wajah ya. Jadi wudhu itu rukun wudhu itu yang pertama itu adalah dilakukan saat rukun pertama wudhu tersebut ya. Contoh, kalau sholat ya, rukun pertama kan takbiratul ihram. Berarti saat takbiratul ihram itulah kita menghadirkan niat disertai dengan pelaksanaan. Karena apa? Kenapa niat itu pada saat takbiratul ihram? Karena rukun pertama niat itu adalah takbiratul ihram. Nah, sekarang rukun pertama wudhu itu adalah membasuh muka, bukan membasuh tangan ya. Membasuh muka berarti saat ngambil air wudhu kita basuhkan ke muka ini sambil menghadirkan niat gitu ya. Hadirkan niat. Beda dengan niat lafadz wudhu. Kalau niat lafadz wudhu, nawaitul wudhu'a li rafa'il hadasil lillahi ta'ala ya. Itu kalau mau gitu ya, itu membantu untuk niat, menghadirkan niat ya. Nah, niat itu dikerjakan saat niat wudhu terletak pada saat membasuh awalnya pada bagian wajah. Artinya niat wudhu itu bersamaan dengan awal bagian wajah tersebut, tidak harus dengan semuanya. Juga tidak boleh disertakan dengan anggota tubuh sebelum wajah dan tidak dengan bagian anggota wudhu setelahnya. Jadi sudah baru siku kayak gini baru niat ya, ini wudhunya nggak sah ya. Kalau di Imam Syafi'i itu begitu ya. Jadi harus saat wudhu gitu ya. Kalau sudah kaku baru niat wudhu, itu niatnya nggak sah karena
rukun pertama itu adalah niat. Nah, niat itu rukun itu harus dikerjakan urutan, ya. Terus juga tidak boleh disertakan dengan anggota tubuh sebelum wajah dan tidak dengan bagian tubuh setelah wajah. Maka mutawadil, seorang orang yang berwudu itu namanya mutawadil, ya. Mutawadil. Orang yang wudu saat membasuh bagian tersebut harus berniat dengan salah satu dari niat berikut. Pertama, ya, minimal kalau menghadirkan niat itu minimal dengan 4 ini, ya. Menghilangkan salah satu hadas dari beberapa hadas, berniat agar diperbolehkan sesuatu bagian yang membutuhkan wudhu, misal sholat, berniat melakukan wudhu yang wajib, berniat wudhu saja, atau dia berniat bersuci saja pada niat yang terakhir. Jika tidak mengucapkan dalam hati, dalam hadas, maka wudhunya tidak sah, ya. Bila seseorang telah berniat dengan niat yang benar dari niat-niat yang telah disebutkan ini, kalau ia menyematkan niat membersihkan atau mendinginkan badan pada niat-niat tersebut, maka hukumnya tetap sah, ya. Kalau sudah menghadirkan niat dari empat komponen tadi, salah satu, terus ada niat begini, saya wudhu lah supaya badan itu terasa agak dingin karena panas, nah itu boleh. Tapi kalau wudhu hanya cuma untuk sekedar wudhu dengan niat tadi cuman supaya badannya agak dingin karena terlalu panas, itu wudhunya tidak sah, ya. Yang berikutnya adalah yang kedua adalah membasuh bagian wajah, ya. Yang wudhu itu yang kedua adalah membasuh bagian wajah. Ini rukunnya, ya. Batasan wajah adalah memanjang adalah wilayah antara tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bagian pada akhir dari dua telinga atau dagu, ya, dua tulang dagu. Dua tulang itu adalah dua tulang yang di atasnya tumbuh gigi-gigi, di bawahnya. Bagian depan keduanya menyatu pada janggut, ya, dan pada bagian belakangnya bertemu dengan telinga. Sedangkan batasan secara melebar adalah dua telinga tadi. Jadi intinya ginilah, ya. Jadi wudhu itu segini, ini sampai sini, gitu ya, sini sampai sini, ini kan keluar tempat keluarnya ini, melebarnya sampai sini, ya. Jangan ke telinga, ya, sini. Jadi ini segini, tempat atau ringkasnya tempat keluarnya, batas tempat keluarnya ini tempat keluarnya rambut, gitu. Kalau yang normal, ya, kan tempat keluarnya, tempat batas ini kan sini, tapi kalau yang botak kayak gini kan enggak batunya yang sini enggak, gitu ya, maksudnya sini aja. Yang normal maksud saya, gitu ya. Itu yang kedua, basah. Jadi sunnahnya adalah tidak dicepratkan gini, tapi diguyurkan dari atas ke bawah, gitu. Nah, jika dalam batasan wajah terlalu bulu halus atau kasar, maka wajib mendatangkan air padanya juga kulit yang berada di bawahnya. Sedangkan laki-laki yang berjenggot lebat, sekira orang yang berdialog padanya tidak bisa melihat kulit di bawah jenggot dari sela-selanya, maka cukup membasahi bagian luar jenggotnya. Jadi ya, kalau sulit terlalu sini tebal banget kan, ada sini yang tebal banget, ya, cuman ketika gini kan. Berbeda dengan jenggot yang jarang, ya, itu kalau jenggotnya lebat, ya. Sekarang berbeda dengan jenggot yang jarang, yaitu jenggot yang kulit di bawahnya dilihat oleh orang. Kalau saya kan ini masih bisa kelihatan ininya, ya. Orang berdialog dengannya, maka wajib mendatangkan air pada kulit tersebut. Juga berbeda dengan jenggot perempuan, ya, yang husna, manusia dengan dua kelamin. Saya juga kurang paham kalau yang ini, ya. Tapi di sana ada pembatasan, ya, berarti manusia memang ada yang berkelamin dua, ya, tapi saya kurang paham. Belum pernah ini sih bertemu langsung, gitu. Maka wajib mendatangkan air pada kulit di bawah jenggotnya, meskipun jenggot milik keduanya itu lebat. Selain membasuh anggota wajah, wajib pula membasuh sebagian dari kepala, leher, dan bagian yang berada di bawah dagu, yang semuanya bersinggungan dengan batasan wajah. Itu yang kedua, ya. Jadi rukun pertama niat, kedua wajah, ya.
Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sehingga siku. Ya. Bila seorang tidak memiliki siku, maka yang dianggap adalah kira-kiranya. Ya. Wajib membasuh bagian tubuh yang berada di atas tangan berupa bulu, uci-uci kalau Jawa itu ya. Kalau ada yang apa namanya yang jendol gitu, jari melebihi normalnya dan kuku. Ya, kuku itu harus kalau ini nih, nah, berarti bahaya ini ya. Kalau kuku ini ada hitam-hitamnya itu harus bersih gitu ya. Saat wudhu itu harus diginikan, harus dibersihkan. Nah, makanya disunahkan karena apa? Kalau enggak nanti enggak basah. Padahal harus basah, semuanya itu harus basah gitu ya. Dan wajib menghilangkan sesuatu yang berada di bawah kuku berupa kotoran dan dapat mencegah masuknya air ke dalam bagian kuku ya. Terus sunnahnya adalah cara membasuh ini sampai sini, ini sunnah, sini wajib, kalau sampai sini sunnah ya. Terus caranya itu ambil air gitu ya, kalau di bejana itu ambil air terus dialirkan ke sini supaya sini mengalir sendiri ya. Baru setelah itu dikusuk-kusuk kayak gitu ya. Kalau di padasan ya berarti dari pokoknya prosesnya itu dari sini, dari telapakan ke bawah sini ya. Terus baru kayak gini kan proses awal. Nah, yang kiri juga begitu, ambil air pakai tangan kanan, taruh sebelah sini kayak gini, terus ke sini kan lagi ya. Gitu. Jadi tidak dari sini digoyur ke sini, tidak gitu ya. Tapi dari sini ke sini gitu ya, ke atas gitu ya. Itu rukun yang ketiga. Dan yang keempat adalah mengusap bagian kepala baik milik laki-laki maupun perempuan atau khunsa. Khunsa itu tadi ya, manusia yang dua kelamin ya. Boleh juga mengusap sebagian rambut yang berada pada batasan kepala. Tidak tertentu harus tangan yang mengusap, tetapi boleh menggunakan kain dan selainnya. Bila membasuh kepala sebagai ganti dari mengusapnya, maka diperbolehkan dan tidak meletakkan tangan yang basah dan tidak menggerakkan gerakannya juga, menggerak-gerakannya juga boleh. Maksudnya gini ya, yang wajib membasuh kepala itu adalah sebagian ya, sebagian kepala, sebagian rambut itu harus basah gitu ya. Kalau sini ya bisa, sini ya bisa gitu ya. Ini yang rukun. Terus ketika menginginkan pahala yang lebih besar, ya diambil terus diusapkan seluruh tubuh sini ya, sekali boleh. Lebih besar lagi ke sini lagi juga kayak gini lagi boleh ya. Jadi minimal ya, kalau di mazhab Syafi'i itu minimal satu sebagian gitu ya, sebagian kecil. Sebagian kepala itu sudah sah gitu ya. Terus yang kelima, masa ingat-ingat satu apa tadi? Niat. Kedua, wajah. Ketiga, tangan. Keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki ya. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki ya. Hal ini jika memang mutawaddi bukanlah seorang yang mengenakan khuf ya. Khuf itu sepatu ya. Jika mengenakan, maka wajib baginya mengusap khuf atau membasuh, maksud saya ulang ya. Yang kelima adalah membasuh dua kaki hingga mata kaki. Hal ini membasuh kaki jika memang mutawaddi bukanlah orang yang menggunakan sepatu, maksudnya menggunakan sepatu ya. Saya salah tadi ya. Membasuh kedua mata kaki ini bagi orang yang tidak menggunakan sepatu ya. Jika menggunakan sepatu, maka baginya mengusap khuf atau membasuh kaki, dan wajib membasuh bagian yang berada di atas kaki berupa beguk, jari yang lebih, seperti keterangan yang telah lalu dalam membasuh kedua tangan. Jadi membasuh kaki itu, tangan dan kaki itu kan ada jari-jarinya. Nah, disunahkan juga menyela-nyela jari ini. Ini namanya tahlil kalau nggak salah. Ini ya, gitu. Diginikan kayak gini ya. Yang kaki juga begitu. Ya. Jadi tidak hanya cuman basah saja. Gitu. Nah, terus
yang wajib itu hanya sampai mata kaki, maksudnya ini kalau kaki gitu ya. Tapi ke sini ke depan ke atasnya itu sunnah. Ya. Dan yang keenam adalah berurutan dalam berwudu. Ya, jadi enam rukun ya, sesuai dengan urutan yang telah kami sebutkan dalam hitungan kefarduan fardu wudu tadi. Sehingga bila seorang lupa tertib, maka tidak cukup apa yang telah ia melakukan. Bila ada 4 yang membasuh anggota-anggota wudu dengan sekali basuhan secara bersama atas izin mutawalli, maka hadas wajahnya saja yang hilang. Ya. Sunnah wudhu ya, sekarang sunnah wudhu ya, itu tadi yang rukun, sekarang sunnah wudhu. Yang pertama adalah membaca basmalah ya. Membaca basmalah di awal wudhu, minimal yang diucapkan adalah bismillah. Jika meninggalkan basmalah di awal, maka sunnah membacanya di tengah-tengah wudhu juga boleh ya. Namun bila telah selesai wudhu, maka tidak sunnah melakukannya. Jadi kalau sudah selesai wudhu kok baru mengucapkan bismillah, itu tidak sah ya, maksudnya tidak perlu lah ya, tidak dianggap sunnah. Karena apa? Karena ya sudah ada niat setelah wudhu, sudah ada doa setelah wudhu. Nah, yang kedua sunnahnya ini adalah membasuh 2 telapak tangan hingga pergelangan tangan sebelum berkumur ya. Tadi nggak ada berkumur ya. Membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan sebelum berkumur. Dan sunnah membasuh ketiga kali jika masih ragu akan kesucikannya sebelum memasukkannya ke dalam wadah yang menampung air yang lebih dari 2 kulah. Maksudnya begini, kalau airnya itu lebih dari 2 kulah, itu tangan kita bisa langsung masuk, gitu ya. Tidak kulah ininya tidak apa-apa gitu ya. Tapi sunnahnya itu diambil pakai air pakai gayung dulu, dibasuhnya di luar ya gitu, baru ngambil air gitu ya. Yang ketiga sunnahnya adalah berkumur. Jadi berkumur itu adalah sunnah ya. Berkumur setelah membasuh kedua telapak tangan. Pahala pokok dari kesunahan dalam berkumur bisa didapatkan dengan menggunakan air di dalam mulut, baik dengan memutar-mutar air dalam mulut lantas memuntahkannya, dan jika menghendaki cara yang lebih sempurna ia harus memuntahkannya. Yang keempat adalah istinsak atau memasukkan air ke dalam hidung, setelah itu dikeluarkan. Yang kelima adalah mengusap seluruh kepala tadi ya, mengusap seluruh kepala. Yang keenam adalah mengusap seluruh bagian telinga ya, mengusap seluruh bagian telinga itu keenam. Yang kelima adalah takhlil, bukan tahlil ya, pakai kho, takhlil ya, menyisir jenggot tadi ya. Oh, yang takhlil itu menyisir jenggot tadi yang lebat gitu ya. Terus yang ke-8 mendahulukan bagian tubuh yang kanan dari tangan dan kaki, yang kanan dulu. Terus pengarang kitab ini menuturkan mensunahkan tahlis, melakukan 3 kali basuhan pada anggota badan yang dibasuh, jadi 3 kali. Terus yang ke-10 adalah muwalah, segera atau sambung menyambung ya. Jadi tidak boleh berhenti gitu ya, berkumur dulu baru tangan, baik itu nggak boleh, tapi harus walaupun sunnah itu tetap harus menyambung sesuai dengan urutan tadi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ringkas tapi karena terbatasan waktu kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.